Kantor Majelis Ulama Indonesia yang berlokasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat ditembak oleh orang tak dikenal pada siang hari tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebutkan kronologi peristiwa terkait pengemudi mobil sedan yang menenteng pistol di tol Jakarta Tangerang melakukan penganiayaan kepada pengemudi taksi online. Sobat milenial, maraknya penyalahgunaan senjata jenis airsoft gun maupun airgun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, kedua senjata tersebut biasanya digunakan untuk olahraga dan tidak boleh dibawa pulang. Namun dalam In-Depth kali ini, tim IDN Times akan menelisik terkait prosedur pembelian airsoft gun maupun airgun hingga bisa dimiliki oleh seseorang. Belakangan ini kembali marak terjadi penyalahgunaan senjata airsoft gun maupun airgun dengan motif kriminal yang meresahkan masyarakat. Baik itu penembakan ataupun aksi koboi jalanan. Salah satunya penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku melancarkan aksinya dengan menembak sebanyak 3 kali menggunakan senjata jenis airgun model Glock 17 dengan kaliber 6 mm. Melalui konferensi pers, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku membeli senjata jenis airgun tersebut dari seseorang berinisial H asal Bandar Lampung yang profesinya merupakan penjual airsoft gun dan juga airgun. Akibat insiden tersebut, 2 orang terluka, sementara pelaku dinyatakan tewas akibat terkena serangan jantung. Selanjutnya, viral sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi koboi seorang pria pengendara mobil. Pria dalam video tersebut mengendarai mobil berplat dinas polisi sambil menodongkan pistol ke arah korban di eksit tol Tomang pada Kamis 4 Mei 2023 malam. Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, pelaku bernama David Julianto membeli senjata jenis airsoft gun sekitar April dan Mei 2022 seharga 3,5 juta rupiah dari seseorang bernama E. Bahkan plat nomor dinas palsu yang dipasang juga diperoleh dari E. Untuk tanda nomor kendaraan TNKB 1000117 Romawi yang digunakan oleh pelaku pada kendaraannya, ya, ini tidak sesuai peruntukannya, ya, di mana TNKB yang digunakan terlapor saat ini masih terdaftar untuk nomor polisinya, ya, terdaftar pada jenis kendaraan yang ada di Polda Metro Jaya, yaitu adalah jenis Toyota Kijang tahun 2003 dengan masa berlaku TNKB sejak 13 bulan 4 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan 4 2023. Ini yang bisa kami sampaikan, TNKB yang asli dan yang digunakan atau patut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang aslinya adalah yang sebelah kanan. Dalam penelusuran kali ini, tim IDN Times berhasil menelisik perbedaan senjata jenis airsoft gun dan airgun, serta prosedur kepemilikan airsoft gun yang cukup panjang. Kami berkesempatan mewawancarai salah satu pemilik toko airsoft gun legal, Max Sport Gallery, yakni Temi Jaya Hartanto. Kita lihat dari kejadian-kejadian yang selalu ada seperti aksi teror atau koboi jalanan dan lain-lain,
itu hampir keseluruhan dia menggunakan airgun. Cuman antara airgun dengan airsoft gun nih kadang-kadang masyarakat masih belum tahu nih perbedaannya. Terus udah gitu penyebutannya selalu kalau ada kejadian nyebutnya airsoft gun terus. Nah, kita sebagai penggiat airsoft gun yang resmi itu merasa merasa kita tuh jadi disalahin terus gitu. Sebetulnya kejadian itu bukan pakai airsoft gun. Jadi perbedaan antara airsoft gun dengan airgun itu pelurunya pakai besi, sudah pasti. Terus dia punya pendorongnya itu pakai gas CO2. Dan kebanyakan 90% airgun itu tidak blowback. Jadi pada saat ditembakin, slide atas itu tidak mundur ke belakang. Makanya dia bisa buat tenaga itu full dorong pelurunya sampai ke depan gitu. Sedangkan kalau airsoft gun, pelurunya tuh dari plastik. Pendorongnya itu pakai gas green gas dan pasti blowback. Jadi dia ada peluru, dia pada saat nendang peluru ada gas yang terbuang ke belakang. Jadi makanya kekuatan airsoft gun itu tidak akan bisa lebih dari 2 joule yang standar itu. Sedangkan airgun itu kebanyakan di atas 2 joule. Di upgrade bahkan bisa sampai 1000 fps. Nah, kalau airsoft gun itu cuman sampai 200 sampai 300 fps lah. Biasanya orang yang beli airsoft gun itu dia tahu untuk olahraga. Jarang sekali kita ketemukan orang yang beli airsoft gun untuk gagah-gagahan atau untuk teror. Karena dia juga tahu pada saat dia beli airsoft gun, dia buat teror, buat nembak kaca, yang pecah itu pelurunya, bukan kacanya gitu. Tapi kalau airgun, yang pecah kacanya karena pelurunya dia besi gitu. Ini Mbak, ini pelurunya airsoft gun. Airsoft gun. Beratnya berapa Pak tadi? 0,2 gram. gram. 0,2 gram. Nah, terus ini pelurunya. Nah, ini pelurunya airgun. Besi itu ya, Pak? Besi ini. Beratnya 2 gram lah kurang lebih. Ini yang 4,5. oh ini. Ada yang 6, ada yang 4,5. Ada 2 nih, dia ada yang 4,5 mili juga nih. Nah. Ini pelurunya airgun. Berapapun ukurannya kalau dipakai dengan alat airgun Mm-hmm. akan menembus kulit. Iya. Gitu. Nah, terus ini perbedaan airsoft ini airgun. Cartridge gasnya airgun ini. Kalau airsoft gun ini. Gitu. Kenapa beda banget ya Pak dari Jadi ini nanti dimasukin ke dalam magazin. Gitu. Kalau ini dia harus isi kayak korek. di filter aja? Di magazin diisi gitu kan. Kalau ini tinggal ini habis buang gitu. Beda tekanan dia. Kalau ini sih Kayak korek api. ya? Makanya nggak bisa kenceng-kenceng. Selain itu, tim IDN Times juga berkesempatan mewawancarai Ketua Umum Perbakin, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Joni Supriyanto terkait prosedur kepemilikan senjata anggota Perbakin dan maraknya aksi penyalahgunaan senjata di Indonesia. Jadi Perbakin membawai komisi AIPSC, itu di bawah tembaknya reaksi. Itu termasuk dalamnya ada airsoft gun, ada itu sesuai dengan peraturan Kapolri bahwa itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Perbakin, dan keanggotaannya juga menjadi keanggotaan dari Perbakin, bagian daripada tembak reaksi itu airsoft gun. Di dalam berbagai penyalahgunaan senjata sering bahwa itu dilakukan, itu menembak itu core bisnisnya Perbakin, betul, menembak itu core bisnisnya Perbakin. Tapi untuk menjadi anggota IPSC itu melalui seleksi yang cukup panjang, termasuk diantaranya adalah seleksi psikologi. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi psikologinya tidak baik dan akan membahayakan baik untuk dirinya dan orang lain, pasti dia tidak akan mendapatkan keanggotaan itu. Dan kadang-kadang dia menggunakan keanggotaan, mungkin keanggotaan palsu atau mungkin keanggotaan yang lain-lain, sepertinya bahwa itu adalah anggota Perbakin, tapi padahal itu bukan. Dan kalau kita
lihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa mereka ada gangguan jiwa dan sebagainya. Jadi kalau sudah otomatis kalau yang bersangkutan mengikuti prosedur yang benar pasti nggak lolos karena memang dia secara psikologi tidak memenuhi syarat gitu. Tapi yakinlah bahwa di dalam kepengurusan saya ini semuanya kita upayakan untuk setransparan mungkin, setertib mungkin, dan siapapun juga boleh menjadi anggota Perbakin dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sesuai dengan peraturan Kapolri yang ada. Perlunya pengawasan dalam pembelian senjata jenis airsoft gun maupun airgun di Indonesia perlu lebih ditingkatkan agar kejadian serupa seperti koboi jalanan maupun penyalahgunaan senjata tidak terjadi di kemudian hari.